Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Putri Naditya, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pembelajaran agenda 2 hari pertama, yaitu tentang Core Values ASN, berorientasi pelayanan. Selamat menyaksikan. Definisi berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Maka dari itu, budaya pelayanan oleh ASN akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Setiap ASN sebagai pelayan publik harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua adalah transparan, yaitu pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah responsif, yaitu pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Kemudian yang keempat adalah pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian yang kelima adalah mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik menerapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah adalah layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kemudian selanjutnya adalah aksesibel, yaitu pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu seperti dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah akuntabel, yaitu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir berkeadilan, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Terdapat 3 unsur pelayanan publik, yaitu adanya penyelenggara, yaitu pemerintah, kemudian adanya penerima layanan, yaitu masyarakat, kemudian adanya kepuasan dari pelanggan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Kalimat afirmasi berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Strategi peningkatan pelayanan prima. Yang pertama adalah menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Kemudian yang kelima adalah pengembangan inovasi. Kemudian yang keenam adalah replikasi best practice. Kemudian yang ketujuh adalah perbaikan berkelanjutan. Pengalaman pembelajaran tahap sinkronus dan asinkronus dari saya adalah pada tahap sinkronus dengan tutor, peserta mendapatkan pengetahuan, pengalaman, serta motivasi baru untuk dapat bekerja sebagai ASN yang berkualitas. Tutor juga memberikan pemahaman kembali tentang materi-materi yang telah peserta pelajari dalam MOOC. Kemudian, pada tahap asinkronus, peserta mendapatkan berbagai tugas. Tugas tersebut bermanfaat bagi peserta karena membuat peserta berpikir kritis. Melalui berbagai tugas tersebut, peserta mampu menerapkan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk praktik berkehidupan sebagai seorang ASN. Kemudian, dari segi hambatannya adalah hambatan dalam pembelajaran sinkronus
Terdapatnya ketidakstabilan koneksi dan device yang digunakan kurang mendukung, sehingga peserta tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan tutor secara maksimal. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.